Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Ridhiyamil Ditya Martin dengan NIM 24010026. Saya dari kelas 2A Ilmu Komunikasi ingin mempresentasikan tentang model pembinaan akhlak pada warga tahanan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cipinang Jakarta Timur dan Rumah Tahanan Negara kelas 1 Salemba Jakarta Pusat. Latar belakang: lembaga permasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan negara atau rutan memiliki peran krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain berfungsi sebagai tempat penahanan sementara bagi tersangka dan terdakwa, lapas dan rutan juga mengemban tanggung jawab penting dalam pembinaan narapidana. Pembinaan ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan produktif setelah menjalani masa hukuman. Pembinaan akhlak menjadi salah satu aspek penting dalam proses rehabilitasi narapidana. Akhlak yang baik diharapkan dapat menjadi benteng bagi narapidana agar tidak kembali melakukan tindak pidana setelah bebas. Pembinaan akhlak di lapas dan rutan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui program pembinaan agama Islam. Visi dan misi Lapas Cipinang dan Rutan Salemba. Tugas pokok lapas dan rutan adalah melaksanakan perawatan tahanan, baik fisik maupun mentalnya, di dalam mempersiapkan mereka menghadapi proses peradilan dengan berpedoman kepada asas praduga tak bersalah, serta aspek perlindungan dan hak asasi seorang dalam keseimbangan dengan kepentingan umum, dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kerangka penegakan hukum. Visi dan misi lapas maupun rutan mempunyai fungsi sebagai tempat penahanan dan perawatan. Dengan demikian, maka sebagai tugas pokok lapas dan rutan adalah melaksanakan perawatan baik fisik maupun mentalnya, dan juga berfungsi sebagai tempat pembinaan akhlak bagi terpidana sebagai individu, anggota masyarakat, makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan membangun manusia mandiri setelah mereka kembali ke masyarakat. Model pembinaan akhlak di lapas dan rutan. Pertama, dengan Al-Quran sebagai pedoman yang paling utama bagi umat Islam, yang mengajarkan kepada umat manusia agar senantiasa selalu berbuat baik. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ayat Al-Quran mempunyai nilai-nilai dan unsur pendidikan akhlak untuk warga tahanannya. Kedua, lebih dari itu, sisi kandungan Al-Quran tidak terlepas dari pembinaan dan pendidikan, yaitu manusia agar berakhlak mulia, terutama dalam pergaulan antara sesama muslim, baik sesama umat Islam maupun kepada umat non-Islam. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umat manusia senantiasa berlaku baik dengan segala hal. 3. Dalam kehidupan sosial, masyarakat diatur oleh sebuah tatanan agar setiap anggota masyarakat dapat hidup secara damai, tenang, dan sejahtera. Tatanan-tatanan itu mengandung norma-norma yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat. Program pembelajaran di lapas dan rutan. Yang pertama, tausiah agama, yaitu penyampaian dalam proses pembelajarannya dengan metode ceramah agama secara umum, yang merupakan cara pengajian pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada kelompok peserta didik. Kedua, pelajaran akidah akhlak, yaitu berupa materi pelajaran yang diberikan berupa pemahaman nilai keimanan warga tahanan dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, sirah nabawiyah. Bagi setiap muslim, khusus warga tahanan di lapas, diberikan penamanan cinta kepada Allah adalah suatu hal yang mutlak. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 3.31 yang berbunyi, Qul in kuntum yuhibbunallaha hattabi'u yuhnikum au kumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Kelebihan dan kekurangan Lapas Cipinang dan Rutan Salemba. Kelebihan Lapas Cipinang, sudah adanya kerjasama dengan pihak atau instansi lain dalam pembinaan kerohanian, khususnya agama Islam yang menyelenggarakan kegiatan bimbingan rohani Islam setiap hari yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, Yayasan Al-Azhar Jakarta, Kodi Jakarta, PPDMI, Istiqlal Jakarta, dan tim ISQ. Kelebihan Rutan Salemba, ada kerjasama dengan pihak lain, PPDMI, Masjid Istiqlal, dan Yayasan Al-Azhar, dan bentuk pembinaan yang sudah dilakukan mencakup pemberian pengetahuan keagamaan, pemantapan sikap, dan pemantapan akhlak. Berikutnya kekurangan Lapas Cipinang. Evaluasi belum dilakukan secara terstruktur dan sistematis, dan jumlah petugas yang belum memadai dan belum ideal memberikan jaminan keamanan dan ketertiban. Kekurangan Rutan Salemba. Evaluasi dari program pembinaan akhlak dari pihak Rutan yang menangani sebuah baik dari evaluasi tertulis maupun evaluasi dalam membaca Quran maupun Iqra. Bagi warga tahanan yang belum bisa membaca karena ada kriterian penilaian tersendiri dan petugas kurang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan akhlak, seperti menciptakan lingkungan yang tertib, bebas dari peredaran obat-obat terlarang, perkumpulan perjudian, perkumpulan yang mendiskriminasikan, dan sebagainya. Hasil dan saran reviewer. Hasil reviewer yang pertama, dalam tulisan ini telah menyajikan informasi secara sistematis mengenai profil, visi, dan misi, serta model pembinaan akhlak di Lapas Cipinang dan Rutan Salemba. Yang kedua, penjabaran mengenai kegiatan keagamaan mencakup aspek teori dan praktik, seperti pembelajaran tauhid, fikih ibadah, tafsir Al-Quran, hingga praktikum manasik haji dan pengurusan jenazah. Informasi disampaikan cukup lengkap dan sesuai dengan tujuan penulisan. Saran reviewer yang pertama, baik Lapas Cipinang maupun Rutan Salemba perlu mengembangkan sistem evaluasi yang terstruktur dan sistematis untuk mengukur efektivitas program pembinaan akhlak. Evaluasi ini dapat mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku warga binaan. Yang kedua, perlu adanya peningkatan variasi dan inovasi dalam metode pembinaan yang digunakan. Selain ceramah, tanya jawab, dan diskusi, dapat dipertimbangkan penggunaan metode seperti studi kasus, role playing, mentoring, dan kegiatan kelompok. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.